Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat wal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kembali bisa duduk bersama, melanjutkan apa yang biasa kita lakukan setiap malam Sabtu ba'dal Isya, memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lantunan-lantunan qasidah, baik itu dari kitab Mawalid ataupun kitab Burdah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji apa yang ada di dalam syariat Islam, baik dari permasalahan hukum, baik dari permasalahan akidah, permasalahan akhlak, dan juga sejarah para nabi, para rasul, ataupun sejarah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tujuan itu semua untuk membuat kita lebih perhatian terhadap agama ini, lebih perhatian terhadap syariat ini, dan lebih menjadikan diri kita ini sebagai hamba yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai umat yang bisa selalu dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat wal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasa kita membaca kitab Nadhaman Aqidatul Awam, masih kita membahas tentang keimanan kepada para nabi dan para rasul, yang jumlah mereka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an 20 nabi, 25 nabi dan rasul. Dengan kita sedikit mengkaji sejarah kehidupan mereka, sampailah di malam hari ini kita akan mengkaji sedikit daripada sejarah nabinya Allah, rasulnya Allah, yang bernama Daud alaihissalam. Nabi Daud adalah salah satu nabi, salah satu rasul yang mulia, yang Allah telah memberikan kepada Nabi Daud kenabian dan kerajaan. Dan Allah juga menjadikan Nabi Daud seorang rasulnya untuk berdakwah ke Bani Israel. Dan apa yang dibawa oleh Nabi Daud adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan agama yang dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam adalah agama Islam. Karena diungkapkan al-Islamu dinu jami'il anbiya. Islam itu adalah agama semua para nabi, agama semua para rasul. Jadi dari Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang mereka bawa adalah agama Islam. Sehingga mereka itu disebut dengan Muslim, orang yang beragama Islam.
Adapun penyebutan kisah Nabi Daud alaihissalam di dalam Al-Quranul Karim itu disebutkan ada di dalam 16 tempat atau 16 ayat. Nabi Daud ini salah seorang nabi yang dari segi nasab bersambung nasabnya kepada Yahuda. Yahuda inilah yang dijadikan nama keturunannya disebut dengan Yahudi. Yahuda adalah putra Nabi Yakub. Di Nabi Daud ini keturunan daripada Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihimussalam. Nabi Daud, Allah memberikan kepadanya dua kehebatan. Kehebatan dalam urusan dunia dan kehebatan dalam urusan agama. Kehebatan dalam urusan dunia Allah berikan kepada Nabi Daud kekuasaan, kerajaan. Dan kehebatan dalam segi agamanya Allah Subhanahu wa taala berikan kenabian dan kerasulan kepadanya. Jadi dunia ada di dalam dirinya, akhirat juga ada. Namun kerajaan, kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud digunakan untuk agama, digunakan untuk akhirat. Sehingga silakan kita menggabungkan untuk diri kita dunia dan akhirat. Namun yang menjadi pemimpin adalah akhirat. Jadi akhirat mengatur dunia kita, jangan dibalik, dunia yang mengatur akhirat kita. Silakan cari dunia, tapi gunakan dunianya untuk akhirat. Silakan ambil dunia, tapi manfaatkan dunianya untuk akhirat. Jangan dibalik, akhirat untuk dunia. Maka ini akan menjadi satu kerugian. Yang pertama kisah Nabi Daud alaihissalam, yaitu tentang kekuatan dan semangatnya Nabi Daud di dalam jihad. Ketika wafatnya Nabi Harun dan Nabi Musa alaihi wassalam, maka urusan Bani Israel itu diurusi oleh salah seorang nabi daripada nabi Bani Israel. Di zaman Bani Israel itu paling banyak nabi. Jadi setelah Nabi Musa wafat, Nabi Harun wafat, yang mengurusi urusan mereka salah satu nabi, yang mana nabi tersebut dipanggil atau disebut dengan Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun alaihissalam, dia hanya seorang nabi. Sehingga Nabi Yusha ini dan Bani Israel masuk ke satu daerah, itu daerah Palestina, yang mana mereka telah dijanjikan untuk bisa masuk ke daerah Palestina dari apa yang telah disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Sehingga Nabi Yusha mengurusi segala urusan Bani Israel sampai Nabi Yusha meninggal. Ketika Nabi Yusha meninggal, maka urusan Bani Israel dikuasai oleh seorang qadhi, oleh seorang hakim daripada kalangan Bani Israel. Itu berlaku dalam waktu yang lama, sehingga dalam waktu inilah tertimpa kepada Bani Israel itu sifat wahan. Wahan ini sifat cinta dunia, takut mati, cinta dunia. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah menggambarkan tentang keadaan umat. Umat ini akan banyak, tapi mereka dianggap sedikit oleh musuh, sehingga musuh mudah mengalahkan mereka, mudah melemahkan mereka.
Salah satunya karena wahan, takut mati, cinta dunia. Jadi takut kehilangan jabatan, rela menjual agama. Takut kehilangan pekerjaan, rela menjual agama. Nah, karena sebab-sebab inilah akhirnya jumlah umat itu banyak tapi mudah dikalahkan. Jadi yang membuat kita nih kalah bukan karena jumlah, tapi karena kualitas kita sebagai muslim yang lemah. Kita lebih mengutamakan urusan dunia daripada urusan akhirat. Nah, di masa Bani Israil saat itu karena yang memimpinnya bukan lagi nabi, tapi seorang hakim dalam waktu yang lama, sehingga keadaan Bani Israil berubah. Mereka jadi takut mati, mereka jadi cinta dunia, mereka jadi lemah, bahkan tersebar kemaksiatan, kemunkaran. Sehingga ada lagi yang menyembah patung, ada lagi yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perbuatan-perbuatan jelek mereka inilah akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ujian kepada mereka, dikuasai oleh seorang raja yang zalim. Bahkan mereka selalu diganggu, selalu diserang oleh orang-orang yang ingin menghancurkan mereka. Sehingga mereka itu lebih dekat kepada kekalahan daripada kemenangan. Kalau diperangi mereka selalu kalah. Bahkan nabi-nabi, ulama-ulama Bani Israil mudah dibunuh oleh musuh-musuh mereka. Bahkan mereka sendiri pun sudah berani melawan ulama-ulamanya, sudah berani melawan nabi-nabinya, sehingga mereka tidak takut lagi untuk membunuh nabi-nabi yang hidup di zaman Bani Israil. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada mereka, diutuslah seorang raja yang zalim. Jadi satu hal yang membuat kita ini dikuasai oleh orang zalim, selain dari mereka yang ingin berbuat jahat, salah satu faktor, salah satu sebab ada dalam diri kita juga. Tidak mungkin Allah berikan ujian kalau kita tidak menyodorkan diri untuk mendapatkan ujian itu. Maka banyak gambaran Nabi Muhammad SAW kapan Allah akan memberikan penguasa yang zalim kepada umat ini. Salah satunya ketika umat banyak jauh dari ulama. Ketika sudah jauh dari ulama, itulah akan Allah berikan kepada mereka penguasa yang zalim. Apa makna jauh dari ulama? Ketika ada permasalahan agama yang mereka datangi bukan ulama, mereka datangi untuk bertanya bukan orang yang betul menguasai permasalahan tersebut. Yang mereka jadikan tokoh bukan orang yang ahli dalam bidang tersebut. Bahkan makna jauh dari ulama, mereka secara zahir dekat dengan ulama, tapi hatinya jauh dari ulama. Sehingga berani membicarakan ulama, berani mengomentari ulama, berani mengkritik ulama, berani menilai ulama, seakan-akan dirinya sudah sama dengan ulama tersebut. Ini akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ujian sebagaimana itu terjadi kepada zaman Bani Israil terdahulu kala. Nama rajanya adalah nama Raja Jalut. Raja Jalut inilah yang menguasai dengan kezalimannya di zaman tersebut. Tapi orang-orang Bani Israil yang masih beriman kepada apa yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihi salam, mereka itu kalau ingin berperang dengan musuh mereka, mereka selalu membawa satu peti. Yang di dalam peti tersebut ada tongkat Nabi Musa, ada alwah, papan yang tertulis daripada kalam Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan sama Nabi Musa sebagai pegangan untuk ketenangan mereka saat menghadapi musuh. Inilah yang dimaksud dengan tabarrukan.
Mereka mengambil keberkahan dari peninggalan orang baik agar menjadi satu ketenangan. Itu yang Allah ceritakan dalam surat Baqarah. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayatal mulkihi ayyatiyakumut tabut fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Jadi ketika mereka bawa itu, mereka itulah mendapatkan pertolongan dari Allah karena keberkahan peti tersebut yang di dalamnya ada tongkat Nabi Musa dan alwah Nabi Musa alaihissalam. Jadi tabarukan itu ajaran Islam. Kita membawa ini, kenapa? Di dalamnya ada peninggalan ulama. Ini ada bajunya ulama fulan, oh ini ada kitabnya ulama fulan. Kita meyakini mereka itu orang-orang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan keberkahan itu bisa jadi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, sampailah Raja Jalut berkuasa dan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang nabi yang disebut dengan Nabi Samuel, atau diplesetkan oleh wong barat dengan nama Samuel. Di wong barat tu tidak pinter nembek nama dari wong Islam galau. Tapi bukan bahasa Arab, itu bahasa ajam. Udah papo nama Samuel, karena nado nabinya Samuel. Samuel bukan Samuel. Mikail mereka plesetkan jadi Michael. Jadi oh, tak apa-apa kan. Tak usah ngane-ngane nunjuk nama tu. Yang jelas-jelas baik. Kalau pacak yang ada alti. Samuel buat apa kamu? Ya dah. Kemudian Nabi Samuel inilah yang mengurusi urusan Bani Israel, mengajak mereka lagi untuk beriman sama Allah, mencegah mereka untuk nyembah patung. Sampailah Allah perintahkan untuk menegakkan satu raja yang mengurusi urusan kekuasaan mereka. Sehingga dipilihlah seorang yang bernama Talut untuk menjadi raja mereka, yang menjadi pemimpin dalam urusan dunia mereka. Talut ini saat ingin diangkat jadi raja atas saran dari Nabi Samuel ini, sempat tidak disetujui oleh Bani Israel. Kenapa? Karena Talut ini wong yang tidak punya harta. Dia ini miskin, wong yang lemah. Sehingga mereka menolak. Itu yang Allah katakan, qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kami ini lebih berhak jadi raja. Alasannya kenapa Talut mereka tidak setuju? Walam yu'ta sa'ata minal mal. Kalau tidak kata keluasan harta, bagaimana bisa mengatur urusan dunia ini kalau rajanya miskin? Maka sekarang berebutan. Yang miskin nak jadi penguasa, biar kayu. Yang kayu, biar kayu lagi. Akhirnya dijawab oleh Nabi Samuel, tidak baca, ini sudah ketentuan Allah. Innallaha astafahu alaikum. Yang memilih dia untuk jadi raja adalah Allah. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Walaupun dia tak kate harta, tapi dia punya kekuatan di dalam tubuhnya dan kekuatan dalam pemikirannya. Jadi ide-idenya cemerlang, sarannya bagus, tubuhnya kuat. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Karena Allah lah yang akan memberikan kekuasaan kepada orang yang Allah kehendaki. Sehingga Talut menjadi raja daripada orang-orang Bani Israel untuk melawan daripada Raja Jalut yang zalim. Akhirnya diputuskanlah untuk memerangi Raja Jalut tersebut. Berangkat itu Talut dengan pasukan-pasukannya sejumlah 80.000 orang. Tapi yang melok cuma 313. Yang lainnya balik karena takut, karena lemah. Dari 313 itu berkurang lagi ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan sama Talut yang melalui perantara Nabi Samuel untuk menguji pasukannya. Ketika mereka kehausan, jangan minum saat mereka melewati ada sungai.
Itu yang Allah kita ceritakan dalam Al-Qur'anul Karim, falamma fasala talutu bi junudi qala innallaha mubtaliikum binahar. Ada sikok sungai, jangan diminum kecuali kalau memang betul-betul haus. Tapi mereka sebagian tidak dengar, sehingga yang bertahan hanya beberapa orang, sedikit yang bertahan untuk tidak minum daripada air sungai tersebut. Sampailah ketika Raja Talut dengan beberapa orang yang tinggal sedikit berhadapan dengan Raja Jalut dan pasukannya, sehingga pasukan Raja Talut ini ngomong, falamma jawazahu, ketika sudah di depan pasukan Jalut, ini Raja Talut dan pasukannya ngomong, la taqata al-yauma bi Jalut wa junudi. Kita tidak bakal bisa mengalahkan Jalut dan pasukannya, karena kita ini sedikit. Maka Allah kisahkan ada sikok pasukan Raja Talut menjawab, qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang memberikan pertolongan, memberikan kemenangan bukan jumlah dari pasukan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ngomong itu adalah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu seorang penggembala kambing. Saat itu belum diangkat jadi nabi, masih menjadi seorang penggembala kambing. Tapi keistimewaan sudah banyak Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Daud. Maka ketika sudah bertemu pasukan Raja Jalut dan Raja Talut, Raja Talut dengan pasukan yang sedikit, Jalut dengan pasukan yang banyak, ini Jalut ngomong, sebelum bertemu pasukan kita, maka saya pribadi ingin mengajak berduel kepada salah sikok di antara kalian, siapa yang berani menghadapi saya. Raja Jalut itu tinggi, gagah, besar badannya. Nabi Daud itu diriwayatkan badannya tidak terlalu tinggi, rambutnya sedikit. Sehingga saat itu yang menjawab tantangan Raja Jalut adalah Nabi Daud. Nabi Daud tidak membawa senjata yang lengkap. Dia hanya membawa batu sama ketapel. Akhirnya sudah, ketika di hadapan Jalut, maka Jalut mengatakan, kau ingin melawan aku? Iya. Maka kata Jalut, baliklah, karena aku tidak pantas ngadepi kau, sebab aku sangat mudah membunuh kau, kata Raja Jalut sama Nabi Daud. Nabi Daud walaupun badannya secara fisik tidak sehebat Raja Jalut, tapi keberaniannya sangat hebat. Sehingga Nabi Daud ngomong, kalau kau tidak berani, kalau kau tidak senang bunuh aku, tapi aku senang bunuh kau. Kalau kau tidak galak bunuh aku, tapi aku galak bunuh kau. Akhirnya dengan batu dan ketapelnya tadi dipakai oleh Nabi Daud dan dilemparkan ke arah Jalut, kena kepalanya, sehingga nyampak itu Raja Jalut dari kendaraannya, dan itu yang membuat Jalut mati di tangan daripada Nabi Daud alaihissalam. Karena kekuatan, walaupun fisiknya tidak terlalu tinggi, tidak sehebat Jalut, tapi karena kekuatan dan semangat, itulah letak Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemenangan. Maka Allah kisahkan ketika Nabi Daud berjumpa dengan Jalut tadi, walamma barazu li Jaluta wa junudi, mereka tidak lupa sama Allah. Mereka ngomong apa? Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, tuangkan kepada kami kesabaran. Sabar apa? Sabar kalau kami akan mati saat melawan mereka. Watsabbit aqdamana, dan mantapkan kedua kaki kami ini untuk tetap berada di medan peperangan ini. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan berikan kami pertolongan terhadap kaum orang kafir, sehingga diberikan pertolongan dan mereka menang dalam peperangan tersebut. Sehingga setelah kejadian itu Nabi Daud alaihissalam mulai mereka dikenal oleh Bani Israel dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi seorang nabi dan seorang
Rasul. Mulailah Nabi Daud berdakwah kepada Bani Israel pakai syariat siapa? Pakai syariat Nabi Musa alaihi salam. Itu apa yang ada di dalam kitab Taurat, itulah yang dibawa oleh Nabi Daud mengajak orang-orang Bani Israel untuk kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Daud ini termasuk seorang nabi yang banyak keutamaan di sisi Allah. Di antaranya Nabi Daud ini punya suara yang bagus. Sehingga kalau Nabi Daud sedang membaca tasbih, suara bagusnya dipakai untuk yang bagus. Makanya yang punya suara bagus, syukuri nikmat suara bagus, dipakai untuk yang baik-baik. Dipakai untuk sholawatan, dipakai untuk qasidahan, dipakai untuk ngaji Quran. Biar yang denger juga bisa mendapatkan pahala. Jangan mentang suara bagus dipakai untuk yang tidak memberikan pahala bagi yang denger. Apalagi mendatangkan dosa bagi yang denger. Itu tidak mensyukuri nikmat suara bagus. Nabi Daud termasuk orang yang mendapatkan nikmat suara bagus, dipakai untuk bertasbih, dipakai untuk tahmid. Sehingga saking bagusnya suara Nabi Daud, kalau lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu burung yang lagi berterbangan dengar suara Nabi Daud, diam, berhenti, tidak terbang, nikmati suara Nabi Daud. Pohon yang bergerak batangnya, daunnya ditiup angin, saat dengar suara Nabi Daud sedang berzikir, diam galau, menikmati suara tasbihnya Nabi Daud alaihissalam. Makanya yang punya suara bagus itu kalau dipakai untuk hal yang baik, yang dengarnya lemah bisa menikmati juga. Contohnya kalau ada penyanyi suaranya bagus, kita dengar, nikmati, walaupun tidak datang ke pahala. Apalagi kalau dipakai untuk zikir, menikmati, walaupun tidak paham, nikmat, dengarnya nikmat, walaupun tidak tahu artinya, nikmat. Makanya yang punya suara bagus itu manfaatkan untuk hal-hal yang baik. Dengan kita membuat uang mendengar yang baik, kita membantu uang untuk dapat pahala. Nabi Daud alaihissalam termasuk orang yang mendapatkan nikmat. Makanya Allah katakan walaqad ataina Dauda minna fadla ya jibalu awwi bima huwa thairi wal aladnal hadid. Jadi kalau ngomong burung diam, kalau kita tambah ribut. Makanya yang suara pas-pasan sadar dirilah coba. Bukan berarti dilarang. Biar ke yang suara bagus, biar nikmat yang dengar tadi itu. Biar nikmat yang dengar tadi. Kenapa? Kenikmatan yang mendengar itu membuat apa yang didengar dan dibaca jadi tambah nikmat. Masya Allah. Kemudian Nabi Daud alaihissalam ini walaupun punya suara yang bagus, beliau juga tidak henti-hentinya ibadah. Maka Allah katakan wadhkur abdana Dauda dzal aidi innahu awwab. Ingatlah kisah tentang hambaku Daud. Dia punya kekuatan di dalam ibadah dan berbuat amal soleh, karena dia termasuk wong yang ingin selalu dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Daud itu dipuji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Muhammad katakan ahabbus shalah ilallah salatu Daud. Salat yang paling Allah cintai salatnya Nabi Daud. Dari salat sunnah, yaitu salat di waktu malam. Kenapa? Nabi Daud itu kalau salat malam, separuh malam tidur, kemudian sepertiga waktu malam datang dia bangun untuk salat, kemudian seperenamnya lagi digunakan untuk istirahat. Jadi tidur, bangun, tidur lagi sampai masuk waktu subuh. Kemudian puasa, wa ahabbu siyam ilallah siyamu Daud. Puasa yang paling disukai oleh Allah puasanya Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak. Ini sampai dipuji oleh Nabi, berarti menunjukkan kekuatan yang sangat besar di dalam ibadahnya Nabi Daud. Kemudian Nabi Daud juga mendapatkan kemuliaan melembutkan besi
tanpa perlu bantuan api. Kalau wong nak buat pedang, nak buat apapun dari besi yang tebel, yang keras, bisa jadi lembut, harus dipanasi dulu pakai api. Kalau nak dibentuk-bentuk, kalaupun tidak pakai api, kita pun harus pakai alat. Nabi Daud tidak perlu pakai api, tidak perlu pakai alat, cukup dengan tangannya pacak membentuk besi jadi apapun. Wa alanna lahul hadid, dilembutkan besi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Jadi bukan magician, memang mukjizat Nabi Daud alaihi salam. Kemudian mukjizat Nabi Daud juga bisa memahami bahasa burung. Jadi kalau burung berbicara, Nabi Daud itu paham. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan mantiqat thair. Cara ngomongnya burung itu dipahami oleh Nabi Daud alaihi salam. Nah, ini mukjizat. Makanya kadang ada manusia yang disebut dengan pawang hewan, bukan berarti dia pacak ngomong bahasa hewan tadi, tapi dia tuh seperti diberikan look, satu perasaan yang kuat terhadap ini hewan. Jadi ketika gerak-gerik hewan itu, dia bisa tahu, oh hewan ini lagi ini, oh hewan ini lagi ini, oh hewan ini lagi ini. Itu namanya keilmuan, bukan kehebatan, karena tajarub, karena pengalamannya tadi dekat sama hewan, ditahu. Tapi kalau mukjizat itu Allah berikan kepada mereka. Jadi kenapa ada pawang? Ya karena ilmu, sebab dia selalu sama hewan ini bisa diamati terus, akhirnya jadi tahu dewek. Oh kalau hewan ini dia main ini, oh lagi main ini. Ada galau-galaunya Pak, pawangnya kenapa pacak jinak buaya sama dia, kenapa pacak jinak ular sama dia. Nah ini karena ada ilmunya. Bukan berarti budak itu hebat, bukan berarti budak itu kebal, tidak, ilmu. Dia tahu bagaimana memperlakukan hewan buas biar tidak buas. Cuman banyak yang bukan hewan tapi buasnya luar biasa. Siapa? Manusia yang tidak bermoral. Bukan hewan, tapi buasnya lebih buas dari hewan. Segala hal itu rakyat dimbe, segala hal-hal ini dihancurkan. Jadi Masya Allah, bagaimana kisah-kisah Nabi terdahulu itu ada di dalam diri para manusia di zaman sekarang. Nah Nabi Daud ini ketika jadi raja, dia selalu menengahi satu keputusan permasalahan yang terjadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad pernah mengatakan, "Ya Daudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi." Hai Daud, aku telah menjadikan kau sebagai khalifahnya aku di muka bumi ini. Fahkum bainan nas bil haqqi. Maka hukumilah apa yang terjadi di antara manusia dengan hak, dengan adil, dengan jujur, dengan betul. Wala tattabi'il hawa, jangan mengikuti hawa nafsumu. Fayudillaka an sabilillah, maka itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Innal ladzina yudilluna an sabilillah, orang-orang yang telah menyesatkan dirinya dari jalan Allah, lahum adzabun syadid, maka dia akan berhak mendapatkan siksaan yang pedih bimana suyaumal hisab, terhadap apa yang diluputkan di hari kiamat kaget. Kayak hakim-hakim ini kata ulama dari ayat ini tafsirnya, ini memang omongan Allah untuk Nabi Daud, tapi maknanya ini omongan Allah untuk para penguasa, untuk orang yang punya kekuasaan, baik dia dari hakim dan seterusnya yang paling tinggi. Tegakkanlah segala urusan dengan betul dan dengan jujur dan dengan adil. Jangan ngikuti nafsu, jangan ngikuti keinginan, jangan ngikuti ini. Akhirnya yang salah tidak dikatakan salah, yang tidak salah dikatakan salah. Sehingga dalam penetapan hukum pun juga menjadi beda. Kasus yang sepele dibuat seperti kasus yang besar hukumannya. Kasus yang besar dibuat hukumannya sedikit. Kenapa? Sama dengan dia. Dia tidak kata hal-hal yang jelek dinjuk hukuman tapi dikit. Jadi karena tidak sama dengan dia, walaupun kasusnya kecil, bahkan bukan kasus, dicari kasus sampai besar. Hati-hati. Baik itu jaksa penuntut umumnya
baik itu hakimnya, baik yang mendukung di dalamnya, kalau tidak ada kejujuran di dalamnya, tidak ada keadilan, ingat innahum azabun syadid. Di hari kiamat disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh menang, boleh menang dengan keputusannya, yang tidak salah jadi bersalah, dituntut sekian tahun penjara, apapun, siapapun boleh senang dia. Di hari kiamat disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini bukan untuk Nabi Daud tapi untuk kita. Keputusan itu dibuat dengan betul, dengan adil, dengan jujur, jangan mengikuti hawa keinginan. Oh, ini kalau aku masukkan dia ke dalam penjara, naik jabatan aku, duit banyak. Nah ini yudillu an sabilillah, telah memalingkan dirinya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya qad kana Nabi Allah Daud ini adalah yang harus dicontoh, yang di zaman sekarang ini sudah sedikit wong yang punya sifat adil, wong yang jujur dalam segala hal. Jadi kalau kepengen makmur, kepengen sejahtera dalam segala hal, maka tolong dijaga kejujuran. Organisasi bakal sejahtera, bakal langgeng, bakal baik kalau di dalamnya ada kejujuran, keterbukaan dalam segala hal. Nah, perlu laporan ini, perlu biar ada kejujuran. Tapi kalau sudah tidak ada kejujuran, itulah sedikit demi sedikit keberkahan hilang, kesejahteraan hilang. Negara ini makmur. Paling kaya negara kita nih. Lautan paling banyak, sehingga ikan di dalam lautan paling besar. Tanah luas, emas banyak, mutiara banyak. Dari tanaman, dari buah-buahan, dari bibit apapun luas. Tapi kenapa rakyat ini banyak miskin galau? Karena kejujuran sudah hilang galau. Yang dipucuk tidak lagi jujur, tidak terbuka dalam memimpin. Sehingga banyak yang dimbek, banyak yang dipotong, banyak yang ini. Bahkan dalam anggaran keagamaan baik, banyak potongannya. Tidak kejujuran lagi sudah. Maka hilang keberkahan, hilang kesejahteraan. Jadi kalau kepengen ada keberkahan, jujur ditegakkan. Jangan penuh kepalsuan, jangan penuh kebohongan, jangan penuh kedustaan. Kalau sudah banyak bohong, banyak dusta, banyak palsu, akhirnya banyak bencana, banyak kerugian, banyak kesusahan. Jadi jangan. Makanya Allah ngomong dalam Al-Quran, wa kunu ma'as shodiqin, hiduplah sama wong jujur. Bukan jadi wong jujur, hidup sama wong jujur. Berarti kalau segala itu jujur, hidup dengan penuh kejujuran, jadi berkah. Tapi kalau sudah hidup dengan kebohongan, hancur galau. Kebohongan dalam kasus, kebohongan dalam ini, dibuat-buat, itu bohong. Ini Masya Allah. Jadi jangan jadi wong yang galak, merugikan diri dewe. Dengan idak galak ngikut apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, ada satu hikmah atau nasihat Nabi Daud alaihi salam. Kata Nabi Daud, hakun alal akil, satu kewajiban bagi wong yang berakal. Jadi yang berakal ini kewajibannya. Yang tak galak ngambek, ya sudah, berarti dia tak galak berakal. Kewajiban bagi wong berakal, alla yaghfula an arba'i saat, jangan sampai lalai dari 4 waktu. Jadi kalau dia nak dikatakan betul-betul wong berakal, 4 waktu ini jangan sampai lupa. 4 waktu ini jangan sampai lalai kalau kepengen dikatakan benar-benar berakal. Yang pertama, saatun yunaji fiha rabbah. Ada waktu dari 24 jam ini dia siapkan khusus untuk bermunajat sama Allah. Berarti ada waktu dari 24 jam untuk ibadah dia sama Allah. Berarti kalau dia pintar, gelarnya banyak, dikatakan wong berintelektual, tapi dari 24 jam tak kate sikok pun waktu untuk dia bermunajat sama Allah, bukan wong berakal itu. Kewajiban wong berakal kata Nabi Daud para tamu,
dalam 24 jam ada sikok waktu dia khususkan untuk bermunajat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, khusus untuk berduaan dengan Allah, khusus untuk dia nikmat menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti kita ini bermunajat kita sama Allah. Alhamdulillah kita telah menggunakan akal kita dengan baik. Kita make waktu kita yang mungkin di malam ini pacak kita istirahat, tapi kita duduk bersama untuk ibadah, untuk dekat sama Allah. Jangan sampai 24 jam dunia galau. Balik begawe mikir dunia, bukan tidur. Jangan rugi. Yang kedua, wasa'atun yuhasab fiha nafsah. Ada satu waktu dari 24 jam dia pakai untuk mengkoreksi dirinya. Hari ini gawe aku be. Hari ini apa be kebaikan yang sudah aku gawe ke? Yuhasib, menintrospeksi diri. Kalau dak baca sebelum tidur, mikir ke dari aku bangun sampai aku sekarang nak berjemaat tu ni, gawe aku apa be? Mak mana solat aku tadi? Telat dah. Mak mana ibadah aku? Ada introspeksi dia apa? Besok sebelum tidur dia sudah pasang niat, besok aku harus lebih baik. Dan dia ingin memperbaiki keadaannya besok. Tapi kalau dak katik mikir, akhirnya sudahlah, cak itulah hidupnya. Kenapa? Tidak pernah menilai dirinya. Yang ada sibuk nilai wong lain. Budak tu noh, budak tu. Kau tak tahu. Yang ketiga kata Nabi Daud, wasa'atun yufdi fiha ila ikhwani alladzina yukhbirunahu bi'uyubihi wa yasduqunahu an nafsihi. Ada sikok waktu dia dia mendatangi saudara-saudara dia untuk menceritakan tentang kekurangan dia. Tolong kau jingok aku ni mak manu wong. Boboknya aku ni apa be? Bukan untuk minta ditampakkan dulu, biar jadi satu tampakan buat kita biar menghilangkan keburukan tadi. Maka kalau ada orang mengomongi tentang kita, ngeluhkan tentang keburukan kita, ucapkan terima kasih. Terima kasih. Kaulah ngomong tentang kekurangan aku. Kenapa? Kita pacak tahu, ini kekurangan aku di mata orang. Kalau kita nyingok di cewek sama orang lain, mungkin kita nyingoklah sempurna. Sehingga orang yang nilai kita, kau ni kurang mak ini, makasih. Aku pacak tahu kekurangan aku di sini, aku pacak perbaiki. Maka disikok waktu, nanyo. Aku ni mak mana? Kalau seorang guru nanyo sama murid, anak ni kalau ngajar bisa kamu pahami dah. Jangan ngerasa aku, sudahlah, penting ngajar. Biar aku, tidak ustaz kecepatan. Jadi pelajaran, jangan marah. Kalau kita tukang masak, nanyo sama yang nyicip masakan kita, lemah dah. Ada kurang ini, jangan marah. Jadi aku perbaikan, itu yang dimaksud. Apalagi dalam urusan agama. Nanyo, mak mana sifat aku nih? Kau tuh masih galak marah cepetnya. Kau ni masih galak iri sama wong. Kau ni masih kurang bersyukur. Makasih. Jadi tahu. Jangan pas dia omongin, ni dak kurang bersyukur. Akhirnya kau baca apa gocor lagi. Nah kita ni kalau diomongi wong tentang keburukan kita marah, tapi kalau kita ngomongi wong tentang keburukan kan main. Kalau wong tu marah kita tak terima. Nah ini yang dimaksud. Harus ada waktu kita minta dinilai oleh orang lain. Cuman yang nilai itu yang memang nak buat kita jadi baik, bukan yang jadi kesempatan. Kesempatan kau. Aku memang kesel yang sama kau buka kalau bukan. Yang terakhir kata Nabi Daud, wasa'atun yukhla baina nafsihi wa baina ladzatiha fima yahillu wa yuhjamal. Ada satu waktu yang dia mengosongkan antara dirinya tentang kelezatan dunia, dari yang halal ataupun yang bagus-bagus. Jadi maknanya ada sikok waktu, jangan mikir ke dunia. Jangan nikmati dunia walaupun halal. Ada sikok waktu, jangan mikir ke dunia.
Jangan nikmati dunia, tapi menikmati akhirat, menikmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, 4 waktu ini akan membantu semuanya untuk kita bisa menjadi wong yang menjadi wong yang yang lebih dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Daud alaihi salam, beliau meninggal pada usia kurang lebih 100 tahun, dan Nabi Daud mempunyai anak juga menjadi seorang nabi, yaitu yang bernama Nabi Sulaiman. Makanya Nabi Sulaiman salah satu mukjizatnya pacak ngomong sama hewan, sebagaimana ayahnya punya mukjizat bisa memahami bahasa hewan. Jadi Sulaiman bin Daud alaihissalam yang panjang dan juga banyak kisah Nabi Sulaiman, insyaallah akan kita pelajari, kita ambil hikmahnya tentang kisah Nabi Sulaiman di waktu yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.